Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kelasnya berdiri doa ya. Baik, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan coba absen terlebih dahulu ya. Ayo Mustika, hadir Bu. Galuh Mereva, Hadir, Bu. Ian, hadir Bu. Haidar Naum, Idatin, Hadir, Bu. Nur Wahyuni. Norma, hadir, Bu. Oh, di kamar mandi ya. Iya. Hari ini ada yang tahu nggak nih kita akan mempelajari apa? Belum tahu. Oke, hari ini tuh kita akan mempelajari biosfer atau tanah ya. Materinya tentang proses pembentukan tanah. Ibu mau tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang tanah? Ada yang tahu nggak? Salah nggak apa-apa. Saya, Bu. Yang benar aja. Jadi tanah merupakan lapisan tipis material yang menutupi permukaan bumi yang terdiri dari partikel mineral, bahan organik, air, dan udara. Terima kasih yang disampaikan oleh Mbak Ani itu sudah cukup benar ya. Ibu coba menambahkan sedikit. Jadi tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik serta berperan penting dalam mendukung kehidupan. Proses pembentukan tanah melibatkan pelapukan fisika, kimia serta biologi, aktivitas organisme serta faktor iklim dan waktu. Tanah menyediakan nutrisi dan tempat bagi tanaman menjadi habitat berbagai organisme penyaring air, mengatur suhu, dan mendukung siklus nutrisi serta kestabilan ekosistem. Tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem di bumi. Jadi untuk materi hari ini kita akan ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan tanah. Kedua, peserta didik dapat mengkategorikan perbedaan tiap lapisan profil tanah. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan coba membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menganalisis sifat fisik tanah, kelompok kedua menganalisis sifat kimia tanah, serta kelompok 3 menganalisis sifat biologi tanah. Untuk kelompoknya Ibu bagi apa kalian pilih sendiri? Ibu saja Ibu. Ibu bagi ya. Untuk kelompok pertama ada sifat fisika tanah yang beranggotakan Ayu Mustika dan Mbak Galuh Mereva, serta kelompok kedua ada sifat kimia tanah beranggotakan Nur Wahyuni serta Nia ya. Selanjutnya kelompok 3 ada Mbak Idatin serta Haidar Naum. Untuk materinya Ibu akan menanyakan sebuah video
tanah itu tidak sampai dalam, biasanya tanpa lapisan-lapisan tanah atau yang sering disebut dengan horizon tanah yang memiliki gradasi warna yang berbeda-beda. Ada 3 horizon tanah. Horizontal merupakan lapisan tanah teratas terdiri atas campuran dari lakukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup dan satwa organik. Horizontal merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Sedangkan horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang memiliki peran sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian atas. Bagian paling atas di sahabat, tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral dari tanah, namun rentan kehilangan dengan mineral dan nutrisi akibat kejadian alam seperti hujan, banjir, tanah longsor, dan erosi apabila tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Perlu sahabat ketahui, erosi adalah pindahnya sebagian lapisan tanah yang merupakan bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Terjadi akibat derasnya arus air yang melewati kawasan tanah dan mengikis lapisan tanah teratas yang subur sebenarnya dihuni organisme tanah, sehingga yang tersisa adalah tanah yang kurang subur dan kualitasnya kurang baik. Tanah yang terbentuk memiliki komponen-komponen penting antara lain batuan, darat, humus, air, mineral, dan komponen organik. Kita akan bahas satu persatu. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami, tersusun dari campuran mineral, senyawa, dan komposisi lainnya. Dan berdasarkan proses terjadinya, batuan ada 3, yaitu batuan beku, sedimen, metamorf, dan batuan ini berasal dari magma berapi. Batuan di dalam bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Yang kedua adalah udara. Meskipun tanah merupakan benda padat, tapi pada tanah tidak terdapat banyak friksi udara. Berikut contoh rongga udara di dalam tanah. Rongga udara terdapat di antara partikel atau butiran tanah, ada di antara batuan tanah, atau di antara batuan dan partikel tanah, atau di antara tanah dengan akar-akar tumbuhan, ataupun antara akar tumbuhan dan batu. Dan rongga udara juga terbentuk akibat aktivitas hewan yang ada di tanah, misalnya cacing. Itu adalah udara yang ada di dalam tanah. Yang ketiga ada humus. Humus merupakan komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau pemberian hewan dan tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur atau feses oleh bakteri dan jamur. Ini menyebabkan adanya humus. Humus adalah tanah yang subur karena humus memiliki tekstur yang gugur dan banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadi pertukaran udara. Kondisi tersebut menyebabkan akan memperoleh cukup udara dan mampu bertahan air, sehingga tanah selalu lembab dan humus juga mengandung mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya adalah air. Makhluk hidup yang hidup dalam tanah membutuhkan kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah menembus tanah dan mencapai akar. Selain itu, air juga mineral sahabat. Yang positif yang ada dalam tanah itu ada kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan yang negatifnya ada nitrat, fosfat, dan sulfat yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Kandungan mineral di dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter tanah. Namun tidak semua tanah sesuai untuk bercocok tanam. Tanah yang subur memiliki tingkat keasaman sekitar 7. Pada kisaran tingkat keasaman 7 atau netral, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Warna tanah berkaitan juga dengan tingkat kesuburan tanah. Semakin gelap warna tanah, kandungan bahan organiknya semakin tinggi. Warna gelap menyerap panas lebih cepat dibandingkan dengan warna terang. Dan yang terakhir ada komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari berbagai makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, sampai
fisika tanah. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompokan. Jadi pelapukan fisik pada tanah adalah proses penguraian batuan menjadi partikel lebih kecil tanpa perubahan kimiawi yang melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama pembekuan pencairan, yang kedua pemanasan dan pendinginan, dan yang terakhir tekanan dan abrasi. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Baik, untuk kelompok yang konsentrasi ada di kali ini. Saya Bu. Apa yang menyebabkan batuan retak dan pecah dalam proses pelapukan fisika tanah? Izin jawab ya Bu. Jadi saya menanggapi pertanyaan dari Mbak Jafin. Jawabannya adalah ya, pelapukan dapat mempengaruhi struktur tanah dengan mengubah agregat dan kerangka partikel tanah sehingga mempengaruhi drainase pertahanan tanah dan infiltrasi tanah. Mungkin itu jawabannya. Silakan dulu dari tepuk tangan untuk kelompok sifat fisika. Selanjutnya bisa dilanjut kelompok ini atau biologi. Baik, saya akan memperkenalkan hasil dari saya dari kelompok biologis. Kelompok biologis dibantu oleh hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang membantu memecah batuan dan bahan mineral menjadi partikel yang lebih kecil, kemudian akhirnya menjadi tanah. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya untuk presentasi kelompok biologis. Saya silakan. Apa contoh mikroorganisme yang membantu pelapukan biologis? Contoh mikroorganisme yang membantu melakukan biologis yaitu dapat berupa bakteri, jamur, dan cacing. Silakan. Boleh tepuk tangan untuk kelompok biologis. Selanjutnya terakhir kelompok kimia. Silakan. Sifat kimia tanah didefinisikan sebagai sebuah reaksi kimia yang berlangsung antara penyusun tanah serta antar penyusun tanah dan bahan yang ditambahkan dalam bentuk pupuk ataupun pembenah tanah lainnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok kimia. Bagaimana sifat kimia tanah yang baik agar tumbuhan dapat berkembang biak secara baik? Sifat kimia tanah antara lain pH tanah yang terlalu asam dan basah dan kandungan unsur hara yang cukup terdiri dari kandungan fosfor, nitrogen, kalium, dan bahan organik lainnya. Semua kelompok telah memaparkan materinya dengan bagus dan sesuai dengan video yang ditayangkan tadi. Lalu, sedikit close dulu untuk kalian semua. Lalu, apakah ada yang dapat menyimpulkan untuk materi hari ini? Saya Silakan. jadi semua materi hari ini itu bisa dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu kan iklim, mekanisme, material, hidrografi, dan waktu dalam proses pengembangan.
Kalian sudah menanyakan buat video tentang tanah. Alhamdulillah positif semua ya. Iya. Lalu pembelajaran minggu depan, kita kalian dapat mempelajari bab jenis tanah dan konservasi tanah ya, anak-anak. Iya, Ibu. Tak terasa kita telah berada di penghujung pembelajaran. Jadi alangkah baiknya kita akhiri dengan baca doa. Dan